Siapa sangka pada akhirnya pelatih Indonesia ataupun pelatih tim nasional Indonesia yang mempunyai nama Sintayong membuka suara mengenai kekalahan Indonesia ketika melawan negara Cina. Di mana memang pada saat video ini dibuat tidak bisa dipungkiri pemain tim nasional Indonesia telah kembali ke negara Indonesia, di mana Erick Thohir juga berjanji ketika mereka kembali ke negara Indonesia mereka akan melakukan evaluasi atas kesalahan demi kesalahan yang terjadi. Jadi apa komentar dari Sintayong? 톰은 전략적으로 후반전에 넣는 것이다. 톰은 체력적으로 90% 안 되기 때문에 상대가 전반전에 워낙 강하게 좋은 팀이라서 후반전에 우리가 전반전에 사실은 우리가 스코어를 실점하지 않으면 후반전에 무조건 우리가 두 골을 넣을 수 있다는 생각하에 생각했는데 먼저 실점하는 부분에 있어서 좀 많이 아쉽지만 톰은 후반전부터 뛰긴다고 이미 우리가 준비하는 과정에서 다 얘기했던 부분. Dari komentar Sintayong tidak bisa dipungkiri, Sintayong mengatakan Tom Haye tidak bisa masuk di babak pertama dikarenakan stamina dari Tom Haye tidak bisa bermain selama 90 menit. Dan ketika pernyataan itu diberikan, masyarakat Indonesia cukup ragu karena di klub asalnya Tom Haye bisa bermain selama 90 menit, tetapi untuk di tim nasional Indonesia Tom Haye tidak bisa bermain 90 menit. Itu cukup aneh, padahal sebelumnya Tom Haye juga pernah bermain 90 menit ketika membela tim nasional Indonesia di pertandingan demi pertandingan sebelumnya. Jadi apa mungkin Tom Haye mengalami cedera yang mengakibatkan ia tidak bisa bermain selama 90 menit? Bagaimana menurut teman-teman? Tapi banyak orang juga berharap agar di pertandingan selanjutnya pemain Indonesia bisa full naturalisasi. Pada akhirnya terdapat juga masyarakat Indonesia yang memberikan saran agar babak pertama sebaiknya diberi pemain terbaik agar di babak kedua bisa lebih santai bermainnya dengan cara guling-guling atau melakukan berbagai macam gimmick ya teman-teman. Berbagai macam usulan diberikan oleh masyarakat Indonesia. Tidak bisa dipungkiri kekalahan Indonesia melawan negara Cina memang terjadi karena kesalahan demi kesalahan yang dibuat oleh pemain Indonesia. Dan kita berharap agar Indonesia bisa bangkit teman-teman ketika melawan negara selanjutnya. Menariknya pada saat video ini dibuat beredar sebuah kabar wasit yang memimpin Indonesia melawan negara Bahrain diketahui ia mendapatkan sanksi. Wasit yang mempunyai nama Ahmed Al-Kaf. Ternyata sehabis Indonesia melawan Bahrain, ia juga akan memimpin pertandingan antara Al-Ain melawan Al-Hilal. Tetapi entah kenapa wasitnya diganti dengan wasit yang berasal dari negara Malaysia. Kemungkinan besar itu semua terjadi akibat hukuman yang diberikan oleh AFC ataupun FIFA. Tetapi sekali lagi masih belum ada pernyataan resmi dari AFC ataupun FIFA bahwa mereka akan memberikan hukuman kepada wasit. Memang tidak bisa dipungkiri ketika hukuman diberikan kepada wasit, memang paling gampang yang diberikan adalah mereka tidak bisa memimpin di laga selanjutnya teman-teman. Tapi ketika kita berbicara mengenai pertandingan Indonesia melawan negara Cina, memang tidak bisa dipungkiri pada babak yang kedua ketika Tom Haye, Rizky Ridho bersama Pratama Arhan masuk menggantikan pemain Indonesia di babak kedua, permainan dari Indonesia cukup berubah teman-teman, sehingga Indonesia bisa mencetak 1 gol dan Indonesia tetap harus mengalami kekalahan. Pada akhirnya ketika itu semua terjadi, kritikan dari salah satu pengamat sepak bola di negara Indonesia yang mempunyai nama Coach Justin juga sempat diberikan sehabis pertandingan Indonesia melawan negara Cina. Banyak sekali yang setuju dengan kritikan yang diberikan oleh Coach Justin karena memang line up yang diturunkan cukup berbeda teman-teman, sehingga ketika Indonesia kalah banyak sekali yang tidak setuju. Tetapi jikalau Indonesia melawan negara Cina menang, pasti komentarnya cukup berbeda juga teman-teman. Semua komentar negatif ini terjadi akibat Indonesia kalah. Tidak bisa dipungkiri evaluasi tetap harus diberikan kepada pemain tim nasional Indonesia. Kalau boleh tahu apa tanggapan dari teman-teman mengenai pertandingan Indonesia melawan Cina? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Kritikan memang boleh diberikan, tetapi
apresiasi juga wajib diberikan teman-teman ketika Indonesia bisa menang melawan negara lawannya. Kali ini gue kritik Sintayong. Gue nggak paham pergantian pemain sama sekali. Nggak boleh lu bereksperimen kayak gini. Lu turunin tim yang sebelumnya main bagus. Buat apa lu main bagus kalau next match-nya dicadangin? Gue tanya lu sebagai pemain. Rizky Ridho kemarin itu main hanya 15 menit kalau nggak salah, 20 menit, 25 menit, nggak lama lah. Dia main bagus. Iya kan? Kelvin Verdong di kiri cukup bagus juga. Kenapa lu nggak turunin yang benar-benar lagi bagus gitu loh? Rizaldi menunjukkan fighting spirit luar biasa. Rizaldi bagus banget loh kemarin. Iya. Yang jelek kan cuma Jordi Amat doang kasarnya begitu. Iya. Maka dari itu pada saat Jordi Amat diganti, kita lebih bermain di tengah. Betul. Salah, siapa yang salah gue tanya? Sintayong main turunin line up kayak gitu. Gue asli, this time kali ini gue kritik Sintayong. Tapi kecuali kalau lu main kayak main babak kedua bisa. Kalau lu cadangin aja lagi, gue telak aja, jujur aja. Iya. Janganlah itu eksperimen lagi lah. Iya, itu Nggak ngerti, gue kadang-kadang sama Sintayong ini. terlalu banyak eksperimen. Yang Bahrain pertama kan kemarin babak 1 juga eksperimen. Ya itu Jordi Amat. Ya walaupun Malik Rizaldi sebenarnya bagus ya, eksperimen yang bagus. Tapi justru yang di zona pentingnya. Bentar. Kalau lu lihat pemain belakang tidak bisa build up, itu yang salah siapa? Pemain tengah. Iya. Lini tengah. Ini kedua, dia harus bisa pegang bola. Betul. Iya. Udah, seandainya kita lewat dari tekanan, depannya nggak bisa pegang bola. Iya. Ya Mas Morris Nathan underperform banget Iya. sih tadi. Justru itu maksud gua ketika kita belum bisa keluar dari tekanan, kok lo malah makin melebar, makin wide, makin justru membuka space-nya gitu kan. Justru malah lebih gampang untuk Iya. diekspos. Ya lu kuatin dulu, benerin dulu, fokus. Tapi Mereka nggak tahu kapan mereka harus maju, kapan harus mundur, kapan harus backup. Asumsi kita kan punya 2 DM ya, 2 pemain tengah Ragnar sama itu. Pada saat ini kan cover kiri kanan. Pada saat tadi lihat Ivar Jenner masuk, oke? Ivar Jenner masuk, Ragnar ini harus cover dong ini kan. Iya. Nah, untuk bisa menghindari itu dan kalau lu nggak mungkin bisa, Busquets pun nggak akan bisa. Yang lu lakukan adalah either lu lebih nge-press biar lawan nggak dapat ruang untuk membangun serangan, atau Asnawi yang masuk ke dalam Iya, untuk mengcover ruang yang ditinggalkan sama Ivar Jenner. Nggak dilakukan, Asnawinya masih keluar, nggak dapat bola. Ujung-ujungnya lu di serangan di sayap kanan itu gampang banget di defense karena pergerakan off the ball-nya nggak ada, sangat textbook. MU banget. Nggak ada. Nggak ada football. Sepak bola ini kan ini adalah pada saat pemain meninggalkan posisinya, temennya menutup, Cover, ya. ya kan? Iya. Terus pemain depan disamperin sama temennya, nah pemainnya melipir. Nah Iya. kalau ini bisa lu lakukan berjalan cepat, yang dikatakan Cipe nggak akan terjadi gap antar pemain. Iya. Pada saat gap antar pemain jauh itu bisa terjadi. Nah kan pertanyaan kedua kan adalah bagaimana gap yang terlalu jauh ini tidak menjadi senjata untuk lawan. Yaitu lawan tidak boleh diberi ruang untuk bermain. Kelihatan banget. Tapi mereka dalam ruang di mana mereka tenggelam. buat gue ini Enggak, pelik banget justru gue bilang pemain-pemain yang selalu jadi cadangan diberi kesempatan main, they fail. Iya. Ya, kita Dan di partai lain ini Gini, kita itu cuma selisih 2 poin dibanding rank 2 loh. Iya. Only 2 points. Asumsi Saudi Bahrain selintar malam. Kalau enggak pun poin 2 dengan rank 3. Jadi tipis semua gitu loh. Dan kita masih ketemu Saudi di kandang, Bahrain di kandang, Cina di kandang. Iya.